Halo, kelas 4. Apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang kuat, fit semua ya. Semoga tidak ada yang batuk pilek ataupun sakit yang lainnya. Semoga semuanya tetap sehat ya. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali materi yang sudah kita pelajari. Untuk kelas 4 kita sudah menggunakan buku 4B ya. Buku tematik 4B, karena 4A sudah selesai kemarin, kita sudah masuk tema yang kedua, yaitu buku 4B. Ya, Ibu ingatkan lagi adalah buku 4B. Ya. Nah, yang kita pelajari pada hari ini itu ada di halaman 15. Ya, boleh buka bukunya. Buka buku kalian, buku 4B halaman 15. Ya. Nah, di sana halaman 15 itu IPA-nya adalah membahas tentang pembuatan roket ya, pembuatan mobil roket angin ya. Nah, dari mana kalau kita melihat dari bahan yang diperlukan sampai melakukan kegiatan praktikumnya ya, kita akan berbicara tentang energi angin ya. Nah, seperti yang kalian ketahui, sebenarnya kegiatan ini bisa kita lakukan di sekolah, tapi karena kita lagi masa pandemi, semuanya berada di rumah, ya belajar dari rumah. Jadi kegiatan ini boleh kamu kerjakan atau kamu lakukan di rumah, silakan, ya. Kalau mau melakukan praktikum ini, silakan, boleh, ya. Ibu tidak mengharuskan, tapi kalau kamu mau silakan dicoba di rumah bersama keluarga ya. Biar kamu punya aktivitas juga, jadi tidak monoton cuma nonton video ini aja terus, misalnya atau mengerjakan latihan terus atau bermain game terus, tapi boleh kamu lakukan kegiatan praktikum yang ada di buku ya, boleh. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang energi angin ya. Sebelum kita membahas energi angin, yang perlu kalian ketahui ya adalah tentang sumber energi. Gimana kalau kalian baca apa yang sudah kita pelajari kemarin pun tentang energi. Ya, kemarin kita belajar energi matahari dan hari ini kita belajar tentang energi angin. Nah, energi matahari, energi angin itu merupakan sumber energi ya. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya atau lebih lengkapnya nanti ada segmen 2, yaitu di video yang kedua nanti kamu akan melihat penjelasan dari materi kita hari ini, yaitu tentang energi angin. Ibu harap ya sebelum kita masuk ke segmen 2 atau video yang kedua, Ibu harap anak-anak semuanya sudah siap buat belajar ya, tidak sana kemari lari sana sini ya. Karena sudah kelas 4, sudah mandiri, tolong bisa belajar dengan mandiri juga ya. Dibantu orang tuanya dan jangan mempersulit orang tua juga di rumah ya. Baca bukunya pelan-pelan, pelajari dan dengarkan video pengajaran biar kamu memahami apa yang diinginkan atau apa yang disampaikan dari Bapak Ibu guru ya. Nah, persiapkan bukunya ya, kita masuk ke materi kita, yaitu pada video berikut ini kalian akan lihat penjelasannya. Jadi, persiapkan alat tulismu ya. Dan ingat, duduk harus tegak, jangan bungkuk ataupun jangan tiduran. Belajarlah yang benar biar lebih semangat dan lebih memahami. Oke, kita lanjut ke segmen 2, yaitu video berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap tonton videonya ya. Oke, sebelum kita masuk ke energi angin ya, lebih baik kita mengenal dulu apa itu energi. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya, energi itu adalah sesuatu yang kita perlukan untuk dapat melakukan segala aktivitas. Nah, untuk sumber energi itu ada beberapa macam di sana.
Ada makanan, ada minyak dan gas alam, baterai, listrik, matahari, air, dan angin. Selain itu juga, selain kita mengenal sumber energi, sumber-sumber energi yang kita ketahui ini memiliki fungsi atau tujuannya. Nah, fungsinya adalah yang pertama menghasilkan penerangan, yang kedua menghasilkan panas atau dingin, dan yang ketiga menggerakkan suatu benda. Jadi sumber energi yang ada di lingkungan kita atau di sekitar kita itu memiliki 3 fungsi penting dalam kehidupan kita, ya. Nah, selain juga kita tahu fungsi dan tujuannya, ternyata energi akan habis jika kita tidak bisa menghematnya. Walaupun ada beberapa energi yang berlimpah yang tidak ada batas habisnya, tapi bukan berarti kita harus boros, ya. Jadi ada cara menghemat untuk energi. Kenapa sih kita harus hemat energi? Ingat ya, kalau kita terlalu banyak menggunakannya, walaupun itu berlimpah, maka akan berefek yang tidak baik. Salah satu caranya adalah dengan berhemat energi, di mana berhemat energi ini berguna untuk menjaga agar energi atau sumber energi yang ada di sekitar kita tetap terjaga dan tetap ada untuk kelangsungan hidup kita. Nah, bagaimana sih cara menghemat energi? Mari kita cek. Yang pertama, caranya adalah menggunakan energi seperlunya. Yang kedua, mencari sumber energi alternatif. Dan yang ketiga, menggunakan peralatan yang hemat energi. Nah, itu merupakan cara untuk hemat energi. Nah, sekarang saatnya kita mengenal sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang bisa digunakan sebagai pengganti sumber energi yang tidak dapat diperbarui atau sulit untuk diperbarui. Nah, ada beberapa bagian dari sumber energi alternatif. Seperti yang kita lihat, ada 6 yang termasuk sumber energi alternatif. Yang pertama adalah sumber energi air, matahari, angin, gelombang air laut, bahan bakar bio, dan energi panas bumi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah energi air. Energi air biasanya dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, pada kelas 3 kalian sudah mendapatkan pembelajaran tentang energi. Yang kedua adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruang, memanaskan air, ataupun keperluan lainnya. Yang ketiga adalah angin. Energi angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar ataupun pada kincir angin tradisional. Nah, nanti kita akan membahas lebih dalam khusus untuk energi angin. Berikutnya adalah gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, bahan bakar bio. Bahan bakar bio dapat digunakan untuk menggantikan solar. Bioetanol dapat menggantikan bensin. Dan yang terakhir adalah energi panas bumi. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, itulah gambaran secara singkat tentang sumber energi alternatif. Setelah ini kita akan melihat
apa kekurangan dan kelebihannya saat kita menggunakan sumber energi alternatif. Ini adalah keuntungan dan kerugian penggunaan energi alternatif. Kita bahas yang keuntungan dulu ya. Keuntungan penggunaan energi alternatif. Yang pertama adalah lebih bersih dan tidak berpolusi. Yang kedua, tidak akan habis. Yang ketiga, berasal dari alam. Sedangkan untuk kerugian penggunaan energi alternatif adalah 1. Bergantung pada musim. Yang kedua, membutuhkan teknologi yang tinggi. Hal ini, keuntungan dan kerugian penggunaan energi alternatif ya. Kalau kita lihat keuntungannya, karena sumber energi alternatif itu semuanya ada di lingkungan kita dan berlimpah ya. Walaupun berlimpah dan banyak, bukan berarti semuanya bisa kita ambil, kita manfaatkan begitu saja ya, tanpa memikirkan efek untuk berapa tahun yang akan datang ya. Karena itulah kita harus tetap melakukan yang namanya hemat energi atau menggunakan energi secukupnya atau seperlunya saja ya. Nah, sedangkan untuk kerugian penggunaan energi alternatif tadi, karena semuanya adalah bergantung pada musim. Contohnya, air. Ada saatnya air akan kekeringan. Karena itu, walaupun energi alternatif ini selalu berlimpah, selalu ada, kalau tidak bisa kita memanfaatkan dengan baik atau dengan bijak, maka tidak akan menutup kemungkinan ini pun akan jadi masalah berikutnya. Karena itulah hemat energi itu sangat perlu diterapkan dalam hidup ya. Nah, itulah gambaran tentang sumber energi alternatif. Selanjutnya kita akan masuk ke energi angin. Oke, persiapkan ya peralatan kamu. Kita masuk dalam inti pembelajaran kita hari ini, yaitu energi angin. Energi angin adalah energi yang memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau energi lainnya. Pemanfaatan tenaga angin saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan di beberapa negara. Karena jumlahnya yang tidak terbatas, kebanyakan negara mengubah energi angin menjadi energi untuk memutar turbin pembangkit listrik. Nah, ada yang tahu nggak negara yang terkenal dengan kincir angin itu negara apa ya? Ada yang tahu? Benar sekali. Ya, jawabannya adalah negara Belanda. Ya, negara Belanda terkenal sekali dengan kincir anginnya. Nah, berikut ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara pergerakan ataupun cara berfungsinya sebuah kincir angin serta manfaatnya ya. Apa sih manfaat kincir angin dan bagaimana bisa berputar? Yuk kita cari jawabannya. Pembangkit listrik tenaga angin atau sering juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan. PLTB memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini bekerja berkebalikan dengan kipas angin, bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut-sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator, letaknya di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi putar rotor menjadi energi listrik dengan prinsip hukum Faraday, yaitu
Bila terdapat penghantar di dalam suatu medan magnet, maka kedua ujung penghantar tersebut akan dihasilkan beda potensial. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya dihasilkan tegangan dan arus listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan inilah kemudian masuk ke transformator dan gardu untuk menaikkan tegangan arus listrik atau menyalurkan atau meneruskan tenaga listrik tegangan menengah ke konsumen tegangan rendah. Oke, nah tadi kamu sudah saksikan kan video tentang energi angin ya dan pemanfaatannya, macam-macam energi yang ada di sana. Ibu harap apa yang disampaikan di video ya bisa kamu catat, bisa kamu tuliskan di buku catatanmu ya untuk jadi bahan belajar kamu berikutnya. Karena ya, ibu tidak akan mengulang materi yang sudah kita pelajari selama di pandemi ya. Karena itulah dibuatkan video ini biar kamu lebih memahami dan lebih mengerti dengan adanya penjelasan dari ibu ya. Ibu harap apa yang sudah disampaikan tadi di video ya dapat kamu pahami, kamu mengerti. Kalau merasa kurang mengerti, diulang lagi nontonnya ya. Pelan-pelan pahami ya, kemudian kerjakan soalnya. Soal latihan buat kalian di rumah adalah di buku 4B halaman 19 nomor 1 dan nomor 3. Ibu ulang, buku 4B halaman 19 nomor 1 dan nomor 3. Dikerjakan di buku latihan ya, jangan lupa tulisannya harus rapi ya. Nah, tadi sudah kamu pelajari, Ibu harap latihannya dikerjakan ya. Dikerjakan di buku latihan dan dikumpulkan di waktu yang sudah ditentukan. Dan kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Ibu harap setiap hari tetap selalu semangat, tetap selalu sehat, tetap jaga kesehatannya, cuci tangan dan selalu menggunakan masker ketika di luar. Dan satu salam dari Ibu ya, yaitu merdeka.